Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, moderator yang saya hormati, dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan saya kesempatan untuk mengikuti seleksi lomba debat Bahasa Indonesia tingkat Jawa Tengah tahun 2026. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Pandu Rifat Nasi, bisa dipanggil Pandu. Asal sekolah saya yaitu di SMK Negeri 1 Kedunguni yang terletak di Kabupaten Pekalongan. Saya di sini sebagai tim pro dengan tegas setuju pada masih perdebatan kali ini, yaitu dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya memberikan argumentasi saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu sumber daya penting dan Agensi Sumber Daya Internasional. Yang dimaksud di sini sumber daya penting adalah sumber daya untuk keberlangsungan hidup manusia, seperti air bersih, energi, pangan, dan lain-lain. Sedangkan Agensi Sumber Daya Internasional adalah lembaga global yang berfungsi untuk mengelola sumber daya penting, termasuk namun tidak terbatas pada minyak, gas alam, dan unsur tanah jarang. Agensi Sumber Daya Internasional juga mengurangi risiko kelangkaan atau konflik perdagangan, serta mendorong penggunaan dan ekstraksi sumber daya yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hari ini kita bisa lihat bahwa minyak dari satu negara bisa menggerakkan industri negara lain. Contohnya seperti negara Iran yang pemasokan minyaknya yang sangat berlimpah. Tapi dengan ditutupnya Selat Hormuz menjadikan negara-negara lain tidak mendapatkan pemasokan yang cukup, menjadikan harga minyak di negara seperti Singapura itu naik secara signifikan. Karena itu dibutuhkan Agensi Sumber Daya Internasional untuk memberikan aturan bersama supaya sumber daya tidak dimanfaatkan oleh sepihak tapi untuk seluruh manusia. Dalam realitanya, ada negara yang punya air melimpah, minyak melimpah, tambang melimpah. Tapi ada juga negara yang kekurangan air, krisis pangan, bahkan kesulitan energi. Kalau semuanya dibiarkan, aturan masing-masing negara, yang kaya sumber daya semakin kuat dan yang kurang semakin tertinggal. Baratnya gini, ada makanan untuk dibagi-bagi. Nah, tapi kalau tidak ada aturan, bisa aja orang itu ambil sebanyak yang dia mau, sementara yang lain tidak kebagian atau kekurangan. Begitu juga dunia. Nah, tugasnya di sini Agensi Internasional dibutuhkan supaya sumber daya bisa lebih merata dan manusia di sepenjuru dunia bisa punya akses terhadap kebutuhan dasar. Bahwasannya dalam realita sehari-hari kita sering kita lihat banyak hutan yang ditebang besar-besaran, tambang yang selalu digali terus-menerus, laut yang dieksploitasi tanpa batas agar mendapatkan keuntungan cepat. Akibatnya apa? Akibatnya banyak banjir yang terjadi, longsor, polusi, bahkan perubahan iklim yang sekarang kita rasakan. Kalau ada Agensi Sumber Daya Internasional yang mengawasi dan membatasi penggunaan sumber daya agar sesuai kebutuhan, hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 33 ayat 3,
yang berbunyi, bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipenggunaan untuk kemakmuran rakyat. Makna dari pasal ini bukan sekedar menguasai, tetapi memastikan sumber daya memberikan manfaat bagi manusia dalam konteks global saat ini. Kemakmuran rakyat tidak bisa dilepaskan dari stabilitas dunia dan kerjasama internasional. Maka dari itu, saya dengan tegas menyatakan setuju bahwa Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.